Kenan duduk di meja makan. Kanze menatap heran Kenan yang begitu santainya duduk di sana tanpa mengenakan baju bagian atasnya. Kenapa berdiri saja? Ayo duduk, pinta Kinanti pada Kanze. Kanze, panggil aku Kanze kak, balas Kanze membuat Kinanti tersenyum. Baiklah kan, ayo duduk, ajak Kinanti. Kan, Beo Kanze mendekati meja makan dan duduk di samping Kenan. Kinanti tertawa kecil, kamu boleh panggil aku Kak Kin, balas Kinanti. Ken, panggil Kinanti. Kenan hanya menatap sekilas saja lalu mengambil sendok dan makan dengan tenang. Kanze pun ikut-ikutan melihat Kenan makan dengan tenang seolah makanan itu enak ternyata memang benar. Kinanti memandang intens wajah Kenan dan Kanze bergantian, wajah kalian benar-benar tampan. Aku penasaran rupa kedua orang tua kalian kok bisa anaknya setampan ini. Oceh Kinanti. Kanze melihat ke arah Kenan yang diam saja lalu Kanze hanya tersenyum kecil menanggapinya. Adik perempuanmu pasti cantik-cantik kan Ken? Tanya Kinanti. Tidak juga, jawab Kenan. Kinanti memicing curiga sebab ia tidak percaya penilaian Kenan. Kinanti yang secantik ini saja dibilang jelek oleh Kenan jadi kategori cantik menurut Kenan itu secantik apa? Kinanti belum pernah mendengar pujian dari bibir Kenan untuk perempuan manapun selama Kinanti di dekat Kenan. Kan, kamu bagaimana? Apa kakak-kakak perempuanmu cantik? Tanya Kinanti sumringah. Tentu saja. Kedua orang tua kami cantik dan tampan jelaslah anak-anaknya punya gen yang bagus, jawab Kanze. Kinanti tersenyum lebar, lihatlah abangmu ini, dia mengatakan adik perempuannya jelek bahkan aku saja dibilang jelek olehnya. Kami perempuan memang tidak mau dipuji terlalu berlebihan tapi juga tidak terima dijatuhkan. Enak aja aku dibilang jelek udah jelas secantik ini. Kanze menyemburkan tawanya, kak belum lihat ya kategori perempuan yang mengejar abangku. Sekelas Fiora, dia juga tergila-gila sama abangku. Fiora, Beo Kinanti melebarkan matanya. Iya, Fiora, jawab Kanze. Haha, tidak mungkin Fiora yang ternama itu kan. Artis internasional, tawa canggung Kinanti. Kinanti melihat Kanze yang terlihat serius dan Kenan yang cuek saja, jadi benar. Fiora itu. Kanze menganggukkan kepalanya, yap. Kinanti menjatuhkan rahangnya yang selebar-lebarnya memandang Kenan seakan tidak percaya. Ken. Kok bisa Fiora mengejarmu? Tanya Kinanti. Kenan mengangkat bahunya seolah tidak peduli. Aku ngefans berat sama Fiora, dia selalu bermain adegan action dalam film-filmnya, kata Kinanti dengan takjub. Kenan dan Kanze saling pandang melirik satu sama lain. Terkadang apa yang terlihat di layar belum tentu sama dengan yang di belakang layar, dia memakai peran pengganti, kata Kanze. Kinanti tersentak mendengarnya, apa? Kaget Kinanti tidak menyangka hal itu bisa terjadi. Apa itu bisa? Siapa yang mau jadi peran pengganti? Lagian adegannya terlihat sungguhan, bela Kinanti. Kanze terkekeh sedangkan Kenan diam saja. Apa kakak memang sepolos ini? Tanya Kanze dengan nada meledek. Kinanti menggeleng kepalanya tak terima disebut polos padahal ia bukan sepolos yang dikatakan Kanze. Kalau begitu kakak bodoh, kata Kanze dengan senyuman tak berdosanya. Kinanti melebarkan matanya, apa kamu bilang? Bodoh. Masa ia langsung percaya kalau dia pemainnya? Wanita gemulai seperti itu tidak akan bisa berkelahi hanya bisa bermake up saja, jelas Kanze dengan santai. Kinanti terdiam mencerna kata-kata Kanze yang memang benar adanya, bahkan Kinanti saja jarang perawatan wajah dan rambut saking sibuknya berkeringat berlatih, bagi Kinanti mandi adalah surganya Kinanti. Beruntung Kinanti punya wajah yang cantik dan rambut yang indah walau tanpa perawatan. Terima kasih kak, ucap Kanze lalu bangkit dan keluar dari rumah Kenan. Kinanti melihat kunci mobil yang ditinggalkan Kanze pun bertanya pada Kenan. Itu mobilku, jawab Kenan tenang. Kinanti terdiam saja lalu duduk dengan pandangan penuh tanya ke Kenan. Kinanti tidak heran lagi kalau Kenan punya mobil karena ia yakin gaji seorang agen rahasia sangat mahal. Kenan berdecak, apa, Fiora mengejarmu Ken? Apa itu benar? Aku fans beratnya loh, tanya Kinanti. Kenan tidak menjawab tapi Kinanti tidak menyerah terus bertanya sampai Kenan masuk ke kamarnya. Kinanti hanya bisa berdiri di depan pintu sambil mengomel-ngomel. Mau kemana Ken? Tanya Kinanti. Bekerja, jawab Kenan. Kinanti pun ingin bekerja tapi Kenan memaksa Kinanti untuk istirahat sebelum kaki Kinanti dipotong sehingga tidak punya kaki lagi. Mendengar perkataan Kenan tentu Kinanti sangat ngeri jadi memilih diam dan pasrah saja. Kenan bukan pergi ke tempat kerja tapi malah pergi ke kafe dan bertemu dengan Abby datang bersama Baon. Ternyata di lampu merah tadi mereka melihat Kenan jadi mengikuti Kenan yang masuk ke kafe. Kau yang menghabisi rekan-rekanku? Tanya Abby dengan serius.
Mereka yang menyerangku, jawab Kenan santai. Apa kau tidak bisa melepaskan kami, hah? Kenapa kau juga menghabisi nyawa teman kami? Kau benar-benar angkuh dan kejam, marah Baun. Kalau tidak tahu apa-apa lebih baik kau diam saja, ucap Kenan dengan datar. Lihat Abby, dia seperti ini siapa yang akan tahan? Tunjuk Baun ke wajah Kenan dengan benci ke Kenan tapi berbicara dengan Abby. Keluar kau, ikut kami, titah Abby. Abby dan Baun pun keluar dari kafe itu sembari menunggu Kenan keluar sebab tidak mungkin mereka menyerang Kenan di dalam kafe. Yang ada mereka akan ditangkap polisi sementara Abby maupun Baun tidak punya koneksi kuat lagi untuk selamat dari jeratan hukum. Kenan malah dengan santainya berlama-lama di kafe itu sambil melihat layar ponselnya mengenai perusahaan An yang baik-baik saja. Kenan melihat pesan masuk dari An memintanya untuk datang ke perusahaan. Kenan menaikkan sebelah alisnya dan berharap tidak ada masalah apapun. Kenan pun membayar semuanya di kafe itu dan keluar dari kafe disambut dengan wajah merah Abby dan Baun. Tadi aku suruh kau keluarkan. Kenapa tidak keluar sejak tadi? Tanya Abby dengan mata merah menyala. Dasar angkuh. Kau memang pantas diberi hukuman, sahut Baun. Kenan berdecak lalu melenggang pergi diikuti oleh Baun dan Abby yang berusaha menyerang Kenan. Kenan memutar tubuhnya lalu menendang Baun sampai mengenai Abby. Dasar sampah, umpat Kenan lalu masuk ke mobilnya yang baru diantar oleh Kanze. Baun membantu Abby lalu membawa Abby ke motornya berusaha mengejar mobil Kenan tapi ternyata mereka malah ketinggalan. Pantas saja rekan-rekan mereka ingin balas dendam karena semua tindakan Kenan benar-benar tidak bisa ditoleransi. Sejak dulu Baun dan kawanannya sudah terbiasa bersikap angkuh serta berkuasa jadi ketika ada orang miskin angkuh tentu melukai harga diri mereka sebagai orang terhormat. Kenan melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi menuju perusahaan keluarga Maldev di parkiran. Kenan memakai masker dan topi lalu keluar dari mobilnya. Tuan muda, sapa orang-orang di perusahaan Maldev X Company Group yang mengenal bentuk tubuh Kenan. Kenan tidak ada ramah-ramahnya sama sekali. Ia berjalan terus tanpa menoleh sedikitpun menuju lift privat Maldev. Melihat Kenan setelah sekian lama membuat para pekerja di perusahaan X Company Group pusat mulai berkumpul dan berbisik-bisik kagum dengan pesona Kenan, mereka tidak melihat wajah Kenan tapi sungguh wibawa Kenan begitu dirasakan oleh siapapun. Kenan tiba di lantai ruangan khusus Presdir, dua sekretaris laki-laki terkejut melihat Kenan segera meletakkan ponsel mereka di meja dan berdiri sambil menunduk 90 derajat saat Kenan melewati mereka berdua. Kenan tidak memperdulikan sekitarnya dan terus melangkah menuju ruangan An serta membukanya. Kenan masuk ke ruangan An ternyata ada Agus asisten pribadi An. Tuan muda, salam hormat Agus memberi jalan untuk Kenan yang melepas masker dan topinya di depan An. Masalah apa-apa? Tanya Kenan to the point. Keluar Agus, titah An. Baik tuan, jawab Agus sambil menunduk hormat lalu pergi dari ruangan An. An berdiri dari kursi kebesarannya lalu berjalan ke arah sofa disusul oleh Kenan. An sebenarnya sangat menyayangi anak-anaknya terutama Kenan yang sulit diatur tapi sangat patuh jika An meminta bantuan. An paling percaya pada Kenan yang jauh lebih dewasa dari Kanze. Kanze masih senang bermain menjalani semua masa mudanya sesuka hati. Sisi telah menjalani perusahaan Tiffany milik Sabara. Sabara menghabiskan waktu bersama Robert di tepi pantai bahkan setiap tahun berkeliling dunia di negara satu ke negara lain. Katie menjalankan hotel perusahaan X Company Group di setiap kota dan negara. Walau masih muda tapi An begitu tegas mendidik anak-anaknya untuk menghasilkan uang sendiri. Kanze menjalankan perusahaannya sendiri yaitu mobil dan menerima pesanan mobil mewah apapun dari luar negeri dengan dibayar langsung atau dengan cara apapun. Kanze juga menjual ponsel mewah dengan harga menguras ATM. An melipat kakinya di depan Kenan yang duduk sambil bersidakap dada. Papa butuh bantuanmu San, ujar An serius. Iya pa, apa yang bisa aku bantu? Tanya Kenan memang patuh pada An. Inilah yang membuat An lebih mengandalkan Kenan dibanding Kanze yang egois seperti An dulu terhadap Robert. Sepertinya An terkena karma akibat melawan Robert membangun perusahaan bodyguard Black Malf sendiri padahal Robert punya perusahaan X Company Group. Sama seperti An berubah sejak bersama Karina maka An juga yakin Kanze akan berubah saat anak nakalnya itu mencintai seorang perempuan. Gary kabur dari penjara, kata An serius. Kenan menaikkan sebelah alisnya. Kenapa dia bisa kabur? Tanya Kenan. Dia nekat bunuh diri lalu dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat. Dia kabur setelah udah sadar, jawab An. Kenan mengangguk. Aku paham pak. Kamu butuh apa saja San? Tanya An. Kenan seketika teringat Kinanti. Sepertinya aku harus membawanya pak. An menatap datar Kenan. Kamu yakin San? Bagaimana jika dia malah menyusahkanmu?
Tanyaan. Dia berpikir aku seorang agen rahasia, tidak ada salahnya aku melakukan apa yang dipikirkannya, jelas Kenan. An memicingkan matanya curiga, kamu tertarik padanya. Tanyaan serius. Tidak usah sok tahu Pak, ketus Kenan. An mendelik, ya sudah. Papa tidak akan ikut campur masalahmu, katakan apa yang kamu butuhkan San. Kenan tidak mungkin tinggal di mansion yang ada di Dubai, nanti masalahnya akan rumit jika Kinanti tahu alhasil ia meminta kartu limited untuk membayar semua biaya kamar hotelnya nanti di Dubai. An tidak mempermasalahkan apapun permintaan anaknya, yang penting Kenan mau membantu An mengatasi masalah Gary. Kenan tiba di rumahnya dan melihat Kinanti berada di depan rumahnya. Sedang apa? Tanya Kenan. Kinanti berjalan sedikit pincang mendekati Kenan. Ken, kamu kemana? Tanya Kinanti. Tadi Maya menelponku, katanya kamu juga libur dan satu tempat kerja di sana membicarakan kita, sambung Kinanti. Kenan melihat kaki Kinanti jadi mengurungkan niatnya membawa Kinan. Kenan mengangguk, pergilah, besok aku juga tidak bekerja. Kemungkinan aku akan libur panjang sampai 17 hari. Kinanti terkejut mendengarnya. Ken, kamu mau bertugas? Tanya Kinanti. Jangan beritahu siapapun. Aku yang akan jelaskan sendiri sama Pak Molen, jawab Kenan lalu masuk ke rumahnya. Kinanti terpaku saja di tempat dan melangkah pergi memasuki rumahnya sambil berpikir keras apakah Kenan terluka nanti saat menjalani tugas rahasia. Sadarlah Kinan, dia tidak mungkin mau memberitahumu tentang tugasnya padamu apalagi dia seorang agen rahasia, rutuk Kinanti. Malam-malam, Kinanti mendatangi rumah Kenan dan melihat sekeliling tidak ada apapun. Ken, kamu tidak bohong kan mau pergi? Tanya Kinanti. Kenan berbalik, tidak usah masak. Gosok saja pakaianku. Kinanti mengekori Kenan ke ruang gosok yang kecil dan melakukan saja permintaan Kenan sambil celingukan ke sana kemari. Kenapa dia malah kelihatan santai saja sih? Dia mau libur 17 hari loh. Tidak ada tas atau baju yang banyak harus digosok, batin Kinanti yang melihat gosokannya hanya satu pasang pakaian saja. Malam itu juga Kenan mengenakan bajunya dan Kinanti mengantari Kenan seperti seorang istri yang mengantarkan suaminya bertugas. Tentara Kinanti menautkan kedua alisnya melihat tangannya diberi kunci mobil oleh Kenan. Bawa saja mobilku, ingat kau harus rajin mencucinya 1 kali dalam 1 hari, aku tidak suka mobilku berdebu, titah Kenan.